Senang bisa bertemu kembali. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan, yaitu dengan judul terobosan di masa sulit. Ya, kita tahu saat ini hidup di akhir zaman, hidup yang enggak mudah, saudara. Tantangan demi tantangan semakin sulit. Ya, kalau saudara sering searching di Google atau YouTube itu saudara akan menemukan bagaimana banyak yang terjadi resesi. Minggu yang lalu waktu saya searching, saya kaget Jepang, Inggris itu juga mengalami ambang resesi. Bayangkan negara yang produsen yang luar biasa bisa mengalami resesi. Kita tahu bahwa mendekati akhir zaman Tuhan akan menggoncang, bukan hanya di bumi saja tapi di surga, di langit Tuhan akan menggoncang langit. Supaya apa? Supaya anak Tuhan tetap tinggal, tetap bersama dengan kita. Supaya anak-anak Tuhan ini bisa memerintah, memegang kunci-kunci ekonomi di akhir zaman. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan takut sekalipun mengalami situasi apapun, kita tetap percaya bahwa kita mau tetap sebagai anak-anak Tuhan, jangan mudah menyerah. Ya, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan atas hidup kita, biar kita ini mengalami yang namanya terobosan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya setiap orang ini pasti ingin yang ngalami namanya terobosan. Amin, saudara. Ada yang enggak mau, aku enggak mau terobosan, ada saudara. Semua pasti ingin yang ngalami terobosan, termasuk saya pun juga ingin sekali ngalami terobosan. Yaitu terobosan berupa apa? Kesehatan, ekonomi, ya karier, keuangan, kesulitan. Ya, kita ingin mengalami terobosan. Tapi yang menjadi pertanyaan, terkadang kita itu sudah berusaha memberikan yang terbaik, ya. Tapi kita ini sudah belajar beribadah, sungguh-sungguh berdoa. Tapi terkadang kita tidak mengalami terobosan. Benar ya Pak? Ya saudara. Kita sudah rajin ke gereja, sudah aktif. Kok sudah berdoa sungguh-sungguh kok tidak mengalami terobosan ya? Itu pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Ya, waktu saya sedang bergumul dengan masalah saya ini sudah berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Bangun pagi berdoa, cari wajah Tuhan. Supaya apa? Saya merindukan terobosan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi berjalannya waktu sampai bertahun-tahun tidak mengalami terobosan. Saya itu merasa seperti capek. Capek saudara. Ya Pak ya saudara, pernah ada ngalami seperti itu saudara? Capek ya, doa tidak dijawab Tuhan, merasa capek, hampir putus asa, bahkan hampir kecewa dengan Tuhan. Tapi waktu saya berdoa pagi nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu berbicara, Roh Kudus berbicara dengan kami ya, berdoa Roh Kudus berbicara. Belajarlah dari kisah Yusuf. Ya. Waktu saya belajar kisah Yusuf, saya menemukan jawaban. Ya. Mengapa saya itu belum mengalami terobosan? Ya, mari kita akan sama-sama belajar bagaimana kita akan mengalami terobosan. Ya. Saya akan bacakan di Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 12, ayat yang cukup panjang. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf
diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan bantuan tuanku itu aku tidak lagi mengatur apa-apa yang di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Waktu saya mempelajari kisah Yusuf ini, Tuhan mengingatkan bahwa dari kisah ini saya dapat menyimpulkan, selain penyertaan Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga berhasil pekerjaannya. Dapat kami simpulkan bahwa selain penyertaan Tuhan, ada karakter yang baik yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini adalah satu kombinasi antara penyertaan dan karakter itu harus berjalan bersama, harus relevan. Masalahnya sekarang kebanyakan orang itu lebih menekankan penyertaan Tuhan. Kalau ada orang, Tuhan akan menyertai engkau, akan berhasil, amin. Karena kita mengaminkan, mengeklaim janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, baik itu ngeklaim. Padahal ada sesuatu yang lebih penting. Tetapi mengabaikan betapa pentingnya karakter di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan aja tidak cukup sukses, dibutuhkan karakter yang benar. Artinya apa? Karakter ini berjalan berdampingan dengan penyertaan Tuhan. Ada bagian Tuhan yang harus dikerjakan, penyertaan Tuhan itu pasti ya dan amin, saudara. Tapi karakter kita sebagai manusia itu kadangkala bisa naik turun, ya Pak, saudara. Bapak Budiono mengatakan, nek watuk itu gampang diobati, tapi nek watak itu angel, saudara. Saya ingat Bapak Buddha sering membuat statement seperti itu. Watuk itu dibati konidin, Maxtril itu bisa sembuh. Tapi ini watak itu perlu yang namanya kerendahan hati dan ketaatan. Kita harus membentuk karakter. Seandainya penyertaan Tuhan berjalan, tapi Yusuf, ayat yang ke-10, Yusuf mau selingkuh. Saya percaya ceritanya ini akan beda. Ceritanya itu akan lain. Tapi Yusuf percaya akan penyertaan dan dia memiliki karakter yang baik. Demikian juga mengapa kita belum alami terobosan. Ada orang yang waktu dalam kesulitan, tertekan, miskin, kedudukannya masih rendah, imannya begitu kuat, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, rajin ibadah.
Saya ulangi lagi, kalau orang masih dalam kesusahan, kesulitan, miskin, kedudukannya masih rendah, imannya itu begitu kuat karena seringkali berdoa, bahkan berpuasa, memuji, menyembah Tuhan. Tapi waktu mulai diberkati Tuhan, imannya mulai kendur, imannya mulai turun, imannya mulai lemah. Ada statement yang bagus dari Stephen Tong mengatakan bahwa orang waktu masih miskin imannya itu kaya, tapi waktu mulai kaya imannya itu mulai miskin. Artinya apa? Waktu mereka masih miskin itu masih sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi waktu kaya itu dia lupa Tuhan, dia bahkan melupakan Tuhan. Bahkan Ahok katakan kalau ingin menguji karakter seseorang, beri jabatan, maka orang itu akan tahu watak aslinya. Tahu ya maksud saya, beri jabatan mereka akan tahu watak aslinya bagaimana dia itu. Berarti artinya apa? Bahwa semua itu penyertaan Tuhan itu harus disertai dengan karakter yang benar. Mengapa Tuhan belum memberikan terobosan? Karena ada karakter-karakter yang harus dibentuk dari saudara dan saya. Contoh Musa. Musa ini dibentuk Tuhan, dididik waktu 40 tahun, ya umur sampai 40 tahun dia dididik di dalam pendidikan Mesir. Mesir zaman itu adalah zamannya yang negara yang paling hebat. Apapun kiblatnya ke Mesir, kalau sekarang itu di Amerika gitu ya. Kiblatnya itu Mesir. Bayangkan bagaimana Fir'aun itu lulusan dari jebolan dari Mesir. Dia punya orang yang hebat. Mukul tentara langsung mati, saudara, bayangkan begitu kuatnya, hebatnya. Tapi ada karakter yang belum terbentuk dari Musa. Karena apa? Dia seorang yang temperamental, begitu ada orang Israel yang dianiaya, dihantam, dibunuh, mati pasukannya, tentara Fir'aun itu. Ada karakter yang terbentuk. Kalau ini dibiarkan Tuhan, karakter ini kita lihat bagaimana bangsa Israel orang yang tegar tengkuk, suka mengeluh kepada Tuhan, senang mencemooh Tuhan, bisa-bisa dipukul Musa. Makanya Tuhan membentuk karakter Musa di padang gurun selama 40 tahun. Dari seorang yang temperamental dibuat menjadi orang yang paling lemah lembut. Itu adalah bentukan karakter yang ada di padang gurun. Ya. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu selalu membuat kita berhasil. Tapi ada bagian kita karakter yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Contoh saya, kenapa waktu saya baca ini saya baru ngerti, oh kenapa saya belum mengalami terobosan. Mungkin kalau aku diberkati alami terobosan, saya ini menjadi orang yang paling sombong. Itu pribadi saya, mungkin saya menjadi orang yang sombong. Nah, dari pernyataan ini mungkin saudara bisa mengasumsi dirikan sendiri. Apa ya, kenapa aku belum mengalami terobosan? Kita harus perbaiki karakter kita. Kalau karakter kita sejajar dengan dengan penyertaan Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana karakter-karakter yang baik yang dimiliki oleh Yusuf. Kita mau belajar, ada 3 karakter yang dimiliki Yusuf. Yaitu yang pertama yaitu memiliki integritas. Yang kedua yaitu memiliki hati yang mengampuni. Yang ketiga memiliki perspektif. Memiliki integritas. Integritas yaitu melakukan yang benar meskipun tidak dilihat orang. Saya ulangi lagi, integritas itu melakukan yang benar meskipun tidak dilihat orang. Contoh orang yang berintegritas, integritas itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang bertanggung jawab, bekerja keras. Ya, ini ada pada ciri-ciri daripada Yusuf, seorang yang bekerja keras, seorang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab. Kalau saudara lihat dari awal mulanya bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang luar biasa. Waktu dia dijual menjadi budak, ya,
dijual menjadi budak, dia melakukan tugas tanggung jawab bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia dipercayakan menjadi PBB, saudara. Apa itu PBB? Pemimpin budak-budak, saudara. Bayangkan, dari seorang budak dijadikan pemimpin budak-budak. Itu karena apa? Dia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh integritas, dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya setelah dia diangkat menjadi kepala budak, dia dibawa ke rumah Potifar, ya dibaca di Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia, kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Bayangkan dari posisi budak dipercayakan untuk menguasai rumah, ngatur semuanya dipercayakan. Saya percaya Potifar ini bukan orang kaleng-kaleng, orang yang kepala tentara, ya, pasukan, ya, kepala, dalam arti kata orang itu orang yang kaya, saudara. Bisa mempercayakan seorang budak, dipercayakan seisi rumah, itu ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Yusuf punya integritas, dapat dipercaya. Ya. Sehingga apa? Dia mempercayakan seisi rumah Potifar. Berikutnya, waktu di penjara, ya, di Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusi. Bayangkan seorang narapidana dipercayakan oleh semua para napi, itu mendapat suatu kehormatan. Artinya apa? Dari setiap level demi level Tuhan membuat Yusuf ini menjadi berhasil. Karena apa? Dia memiliki integritas, memiliki semangat kerja yang luar biasa, integritas, dapat dipercaya, sehingga Potifar kepala penjara pun mempercayakan dia. Kita akan lihat contoh yang lebih jelas lagi, yaitu Daud. Ya, waktu Daud dipercayakan mengembalakan kambing 2-3 ekor, dia ini mempercayai pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Buktinya apa, Pak? Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menjaga kambing dombanya dari terkaman singa dan beruang. Dia menjagai, mempertaruhkan hidupnya untuk berjuang melawan singa dan beruang. Dan dia berhasil. Setelah berhasil, Daud naik level lagi. Dia bukan hanya mengalami singa beruang, tapi dia yang dihadapi adalah apa? Goliat. Goliat bukan orang yang tinggi, raksasa yang luar biasa, dan Daud bisa mengalahkan. Kita melihat bagaimana Daud melakukan tugas dan tanggung jawab penuh dengan integritas. Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang lebih besar. Bahkan yang ketiga, waktu bukan hanya satu orang, ya, tapi Daud Tuhan mempercayakan Daud segala sesuatu yang lebih besar. Padahal apa? Dia mengalami kejaran dari Raja Saul, ingin dibunuh. Dikejar dimanapun Daud berada, dikejar. Ya, kita baca di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud dalam dirinya, dalam pengasingan, dikejar-kejar, Saul ingin dibunuh, ditambahi masalah bukan 1-2 tapi 400 orang. 400 orang bukan orang baik, saudara, orang yang bermasalah, orang yang suka utang gak bayar, orang yang sakit hati.
Bayangkan saudara, kalau saudara sebagai gembala FA aja dikirimi 4 orang yang sakit hati, punya utang banyak, bermasalah, mau apa enggak saudara? Saya percaya enggak mau. Satu aja orang posting, gimana Pak Juan, mau Pak Juan? Dikirimi 4 atau 2 orang aja lah yang bermasalah sakit hati. Saya percaya enggak ada yang mau. Ini 400 orang. Tuhan mempercayakan Daud menghadapi 400 orang yang bermasalah. Masalah ini bukan masalah utama, tapi masalahnya tidak terhitung karena banyaknya masalah, saudara. Masalahnya saking banyaknya, ini yang ditulis hanya 3, tapi masalahnya sebenarnya sangat banyak. Tapi Daud bisa memimpin 400 orang ini menjadi 400 pasukan yang luar biasa, menjadi pahlawan yang luar biasa, pahlawan yang gagah perkasa. Ini apa? Pembentukan Daud untuk menjadi seorang raja. Sebelum dia menjadi raja, dia harus bisa melewati jalur ini, saudara. 400. Bayangkan kalau seluruh bangsa Israel. Ya, ini artinya apa? Ini dalam proses persiapan untuk menghadapi persiapan menjadi raja. Karena memimpin seluruh bangsa itu bukan 1 tapi ribuan jutaan orang. Ya, ini Daud melatih, membentuk dari step by step, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan membuat mereka ini naik level demi naik level. Mari saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang itu pasti memiliki potensi dalam hidup kita. Kita diberikan potensi ini bukan potensi yang besar, enggak, dimulai dari awal. Yusuf memulai potensinya sebagai budak, orang yang paling rendah. Kalau pembantu itu masih mending, ini budak saudara, di bawah. Tapi dia bisa melakukan tanggung jawab. Demikian juga saudara dan saya. Saudara diberikan potensi yang ada untuk bertumbuh, berkembang, untuk menjadi alat pilihan Tuhan. Amin saudara. Saudara jangan menjadi, maaf ya, jangan saudara menjadi jemaat yang biasa-biasa. Wes aku jadi jemaat aja Pak, cukup dengar firman Tuhan pulang. Jangan rugi saudara, rugi. Karena apa? Kita punya Tuhan yang penyertaan itu lebih dahsyat, lebih ajaib. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, tapi kalau kita tidak melakukan tugas potensi kita yang ada, seperti kita itu membatasi Tuhan. Waktu kita tidak melakukan apa-apa itu membatasi karya Tuhan dalam hidup kita. Padahal kita punya potensi. Saya pun waktu melayani gereja di Blora ini dari tahun, kalau tidak salah tahun 90 saudara, masih awal. Ya. Saya ini dari posisi yang tidak bisa apa-apa saudara. Disuruh Pak Yesaya, kamu firman ya. Wah, ndredeg saudara, gemeteran, gak iso apa-apa. Saya itu dari nol, gak bisa apa-apa. Ada Pak Maswan itu yang membimbing saya dari belajar khotbah, belajar main gitar, sekalipun seadanya saya belajar. Saya belajar mulai dari nol, saudara. Belajar, bertumbuh. Waktu saya bertumbuh, Tuhan menambahkan segala sesuatunya. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, tidak mau potensi yang ada kita pendam, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari kita jemaat Tuhan, kita mau belajar bertumbuh. Ya, bertumbuh, semakin menjadi dewasa, semakin menjadi alat pilihannya Tuhan. Saya ini bertumbuh bukan hanya, juga ada istri saya itu yang selalu mendukung. Mendukung kalau saya ini, contoh aja kalau mungkin ada khotbah saya salah itu ada masukan ya supaya oh ini kamu tadi ini ya. Itu membantu saya untuk bertumbuh. Saya terus belajar untuk bertumbuh. Saya waktu minggu saya ini bukan hanya mendengar tapi saya belajar untuk mencatat setiap khotbah hamba Tuhan. HP saya itu penuh dengan catatan hamba Tuhan. Saya belajar untuk sekalipun sudah umurnya hampir 60 tapi saya tetap mau belajar. Apalagi anak-anak muda yang di atas ya. Kita melihat Yusuf ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, miliki sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda, Tuhan akan pakai anak-anak muda menjadi Yusuf di akhir zaman.
Tuhan akan pakai anak-anak muda menjadi anak-anak yang dahsyat, anak yang luar biasa. Amin. Anak-anak muda yang di atas, jangan menjadi generasi milenial yang, ya kalau saudara lihat generasi milenial itu banyak kelemahannya. Jangan ikuti, tapi saudara ikuti teladan Yusuf. Amin. Ya, kita mau belajar untuk kita ini bertumbuh. Setiap orang memiliki potensi yang ada untuk kita itu untuk terus bertumbuh. Yang kedua saudara, yaitu hal yang mengampuni. Kita mau belajar bagaimana Yusuf ini memiliki hati pengampunan yang luar biasa dari kondisi seorang yang dikasih oleh bapaknya. Ya, orang yang paling dicintai, diberikan jubah yang terbaik, diperlakukan semena-mena oleh saudaranya, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak. Itu sesuatu perbuatan yang kalau saya bayangkan itu sangat gak manusiawi, sangat menyakitkan. Kadangkala saya itu dikritik aja juga tersinggung saudara, apalagi diperlakukan seperti itu saudara. Pasti sakit kecewa, tapi kita melihat bagaimana Yusuf ini mempunyai hati yang mengampuni. Dia memiliki hati yang mengasihi. Kita baca di Kejadian 50 ayat 17 sampai 18. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Waktu Yusuf, saudaranya memberi pesan kepada saudara-saudaranya, bilang pada Yusuf, ampuni saudara-saudaramu yang telah berbuat jahat. Sebelum meninggal, saudara berpesan kepada Ayub, jangan ya ampuni saudara-saudaramu. Begitu mendengar itu Yusuf menangis, karena apa? Dalam hatinya itu dia enggak punya rasa dendam buat saudaranya. Dia bisa mengampuni. Ya, kita melihat bagaimana Yusuf ini memiliki hati yang mengampuni. Yusuf membebaskan dirinya dari kepahitan. Karena apa? Kepahitan itu akan menghancurkan dirinya. Kepahitan itu akan menghambat penggenapan akan janji-janji Tuhan. Kita melihat belajar kita ini untuk mengampuni. Karena kita percaya kita harus perbesar kapasitas pengampunan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat contoh seorang yang namanya Lawrence McKinney. Lawrence McKinney adalah seorang yang dituduh memperkosa dan merampok di apartemen. Dia dituduh karena dia itu tetangganya, dan waktu orang yang korban itu menceritakan kondisi ciri-cirinya itu seperti Lawrence McKinney waktu umur 22 tahun. Akhirnya polisi menangkap Lawrence McKinney ini, dia ditangkap, akhirnya diputuskan dalam penjara, yaitu dihukum 115 tahun. Waktu dihukum 115 tahun, selang berjalan 30 tahun, diuji tes DNA-nya muncul bahwa DNA yang korban yang melakukan tindak pemerkosaan ini tidak sesuai dengan DNA McKinney. Akhirnya apa? McKinney dibebaskan. Dalam waktu mendekam di penjara selama 31 tahun. McKinney dibebaskan ya dari hukuman penjara. Orang yang dibebaskan dari penjara itu diberikan kompensasi untuk menuntut kepada pemerintah itu 1 juta US dollar. Kalau dikurskan rupiah 15.000 itu dapat kompensasi dari pemerintah 15 miliar. Karena apa? Dia korban dari salah tangkap. Waktu dia dan pengacaranya mengajukan gugatan kepada pemerintah, ternyata yang disetujui hanya apa? 75 US dollar. Waktu dia menerima 75 US dollar, pengacaranya
Jangan terima karena kamu sudah mengalami penderitaan selama 31 tahun. Coba kalau kamu hitung kerja 1 tahun itu hasilnya berapa. Kalau kamu kalkulasi itu 31 tahun itu mendapatkan uang berapa. Jangan terima kamu. Tuntut lagi pemerintah, minta lebih dari 75. Tapi McKinney mengatakan, enggaklah, sudahlah, biarlah. Aku menerima, ya. Aku menerima karena apa? Waktu aku di penjara, aku menemukan Tuhan Yesus di dalam penjara. Waktu aku di penjara, aku menemukan sahabat pena, menemukan istriku melalui sahabat pena di penjara. Aku merasa bahagia sekalipun di penjara. Enggak usahlah, biarkanlah aku tanggung. Sekalipun aku sudah mengalami penderitaan, tapi aku enggak marah, aku tidak kecewa. Kita melihat bagaimana sikap Lawrence McKinney ini, dia memperbesar kapasitas hatinya untuk tidak mengalami kepahitan dalam hidupnya. Kita mau belajar, mungkin saat ini sudah pernah dikecewakan, sakit hati, belajarlah untuk mengampuni. Contoh lain, saudara. Saudara ingat yang namanya Joyce Meyer. Joyce Meyer adalah seorang pendeta yang luar biasa berskala internasional. Sebelum dia menjadi pengkhotbah, dia ini mengalami umur 13, dia mengalami trauma yang luar biasa. Dia mengalami pelecehan seksual dari umur 13 sampai umur remaja. Dia diperkosa ayah kandungnya sampai 200 kali. Bayangkan, seorang muda, seorang yang masih umur 13 diperkosa ayahnya sampai 200 kali. Dia merasakan bahwa hidupku itu sudah tidak berarti, aku itu sudah tidak ada harapan, harapanku terasa mati, masa depanku itu merasa mati, tidak ada yang aku harapkan, karena hidupku itu seperti sia-sia. Ya, Joyce Meyer mengatakan demikian, aku ini gak layak. Tapi waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mempelajari firman Tuhan, imannya mulai bangkit, imannya mulai dikuatkan kembali. Dia memimpin 25 orang ya untuk diinjili, belajar, sekalipun dia ini dalam kondisi yang berat, yang tidak ada pengharapan, tapi dia belajar untuk menginjili orang 25 orang. Diinjili, akhirnya dia berkembang menjadi pendeta yang luar biasa, pendeta yang berskala internasional. Kuncinya apa? Karena dia waktu tahun 2000, kalau tidak salah 2016, dia mengadakan pemberesan dengan orang tuanya, dia minta ampun kepada bapaknya. Sekalipun dia tidak salah, tapi dia mendatangi papahnya, ampuni, memeluk papahnya, memeluk, minta pengampunan, dan akhirnya tangis menangis terjadi, pemulihan terjadi, sehingga Joyce Meyer menjadi orang yang dipulihkan dari trauma-trauma masa lalunya, dari tidak ada harapan. Tuhan pulihkan menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat sampai ini. Kalau sudah lihat Joyce Meyer, dia menjadi orang yang hebat berskala internasional. Karena apa? Dia memiliki hati pengampunan. Sekalipun dia disakiti, dia belajar untuk memberikan yang terbaik, mengampuni. Ya. Dari kisah ini kita mau belajar untuk kita ini mengampuni. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, Bapak itu ngomong enak, gak ngelakoni. Saya pun juga ngelakoni, saudara. Saya juga ngelakoni, pernah dikecewakan, disakit hati, ya. Bahkan pernah ditusuk dari belakang, saudara. Ditusuk dari belakang. Tapi saya berusaha untuk mengampuni dan berusaha untuk melupakan. Angel ya, mengampuni dan melupakan itu angel. Tapi nek mengampuni tok, ada orang, aku sudah mengampuni tapi nek melupakan kok enggak ya. Tapi saya belajar untuk mengampuni dan melupakan. Bagaimana caranya untuk melupakan? Ajak interaksi orang yang kedua belah pihak. Kalau kita semakin berinteraksi dengan kedua belah pihak yang saling menyakiti, saya pasti kita akan bisa melupakan. Nek lupa 100% enggak, tapi bisa melupakan. Itu saya alami, saudara. Saya belajar untuk berinteraksi. Sekalipun waktu pertama kali itu pahit, saudara. Enggak enak, saudara. Kok enak ya, ngudekne wis
nyalai aku kok aku bisa. Itu harga diri gengsi kita. Saya mau belajar untuk berinteraksi dengan dia. Saya ajak apapun saya ajak sehingga terjadi pemulihan. Belajar untuk melupakan. Mau saudara untuk mengampuni dan melupakan? Sulit apa enggak saudara? Sulit ya. Banyak orang yang tidak mau bayar harga karena tidak melupakan ini saudara. Sulit saudara. Untuk resep untuk melupakan apa? Ya berinteraksi dengan kedua belah pihak. Pasti akan melupakan saudara. Ini yang bagaimana yang kedua yaitu bagaimana Yusuf memiliki sifat hati yang memiliki pengampunan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni. Bahkan dosa tidak bisa mengampuni ini menjadi penghalang kita untuk berdoa kepada Tuhan. Menjadi penghalang. Jangankan kita ini tidak mau mengampuni, ada banyak penghalang doa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu memiliki persepsi yang memiliki perspektif. Persepsi yaitu cara pandang terhadap satu objek. Ya, saya ulangi lagi. Persepsi adalah cara pandang terhadap satu objek. Contoh, di balik fakta itu ada fakta lain. Contoh saudara, olahraga itu faktanya melelahkan, ya Pak ya saudara. Tapi ada fakta lain, olahraga itu juga menyehatkan, ya Pak ya saudara. Setuju ya? Contoh saya itu juga kalau umur sudah 60 tahun ini banyak makannya itu yang sayur-sayuran saudara. Saya itu suka yang mungkin daun pepaya ya. Kadang kalau salah masak itu pahit. Kita tahu bahwa daun pepaya kalau masak salah itu kadang itu pahit. Ya Pak ya saudara. Tapi ada fakta yang lain, di balik pahit itu ada yang menyehatkan. Tapi kenapa kok kita melakukan? Karena ada dua fakta yang berbeda yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Ya Pak ya saudara. Ya, itu demikian juga kalau kita membaca di dalam Kejadian 50 ayat 20, ada fakta lain yang dibalik fakta yang lain. Maksudnya ada fakta dibalik fakta lain. Kejadian 50 ayat 20, saya akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara suatu bangsa yang benar. Ya, dari kata ini kita ada dua hal, yaitu memang kamu mereka-rekakan yang jahat, itu fakta atau tidak saudara? Fakta yang kelihatan atau tidak kelihatan? Sesuatu yang kelihatan ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, itu ada suatu fakta yang kelihatan. Seringkali kita itu mempercayai suatu fakta, sesuatu fakta yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Saya ulangi lagi. Seringkali kita itu mempercayai suatu fakta itu karena kita melihat dengan mata rohani kita. Tapi kita seringkali mengabaikan sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Seringkali kita tidak mempercayai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Ya contoh, seorang yang mempercayai dengan hal yang terlihat oleh mata, contohnya krisis. Krisis itu nyata, kelihatan. Ya. Kita mempercayai yang dilihat mata itu penyakit. Kelihatan ya kalau kita sakit itu tahu ya. Kita tahu bahwa masalah kesulitan itu dilihat oleh mata. Tapi kita sulit mempercayai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Yaitu seperti apa? Penyertaan Tuhan. Sudah lihat penyertaan Tuhan? Enggak lihat ya. Tapi itu fakta, ada. Real. Dan kita melihat pertolongan Tuhan, tidak kelihatan tapi nyata. Janji Tuhan tidak kelihatan tapi itu nyata. Ya, kita melihat juga di dalam Kejadian 50 ayat 20 ini, mereka rekakan yang jahat itu real, kelihatan oleh mata. Itu menurut pandangan saudara-saudara Yusuf,
Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu adalah sesuatu tindakan yang dilihat oleh mata. Tapi Yusuf melihat sudut pandang yang berbeda. Yang berikutnya, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan sesuatu yang belum terlihat, tapi itu nyata. Tahu ya bedanya ya? Bahwa dari ayat ini ada sudut pandang yang berbeda, sudut yang kelihatan dan sudut yang tidak kelihatan. Tapi itu nyata. Kita melihat bagaimana Yusuf ini punya pandangan yang ke depan karena dia melihat bahwa penyertaan itu Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Makanya waktu mengalami proses kehidupan, Yusuf tidak takut. Karena apa? Dia melihat sesuatu dengan mata imannya. Dia tidak melihat penderitaan sekalipun dia di dalam penjara. Dia tidak melihat. Karena apa? Dia melihat dengan mata rohaninya bahwa visi mimpinya itu akan terjadi di kemudian hari. Visinya itu akan digenapi Tuhan di kemudian hari. Makanya Yusuf tidak mau selingkuh dengan Potifar. Sekalipun kalau menurut ukuran manusia, ya kalau orang-orang yang enggak percaya Tuhan, wah mumpung ada kesempatan dimakan aja saudara. Seperti kucing disiapi gereh saudara. Saya percaya istri Potifar bukan istri yang biasa ya, kalau istri yang cantik. Kalau diberikan kesempatan itu mungkin wah mumpung ada kesempatan ambil aja lah. Tapi Yusuf tidak ambil, karena apa? Dia memiliki pandangan yang ke depan yang luar biasa. Dia memiliki mata iman bahwa visinya itu akan terjadi di dalam hidupnya. Kita mau belajar bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu nyata, real saudara. Nyata dan real. Kita contoh ya, baca di Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara lihat bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saudara itu kelihatan atau enggak saudara? Enggak kelihatan. Tapi nyata apa enggak saudara? Nyata saudara. Pernah saya buktikan waktu tahun kejatuhan Pak Harto, ya, terjadi kerusuhan di mana-mana. Saya itu melihat bahwa di toko saya di Ruko Gatot Subroto itu di sebelah ruko itu ada gang kecil, itu ada kursi panjang. Kursi panjang ditaruh di situ untuk duduk-duduk orang-orang gitu. Waktu terjadi kerusuhan, ternyata kursi yang di sebelah rumah saya itu diambil orang untuk menggedor pintu besi di tetangga saya di Optik Citra, dipukulkan di pintu gerbangnya, pintu tokonya Citra itu sehingga pintunya itu jebol. Waktu jebol dilihat bahwa itu ada pintu lain, akhirnya berhenti. Kursinya panjang ditaruh di situ. Padahal kalau itu di sebelah toko saya itu sebelah jejer persis saudara. Kenapa kok tidak gedor besi ruko saya, mendobrak toko saya. Kalau toko saya didobrak pasti ambrol saudara, barang saya pasti habis. Itu saya percaya ada penyertaan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling toko saya. Saya percaya dari kejadian itu saya melihat, oh Tuhan kau begitu dahsyat, kau begitu menjagai tokoku. Saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, nyata, real, itu benar terjadi. Kejadian yang lalu pernah saya alami, mungkin pernah saya ceritakan, tas saya itu pernah hilang, jatuh saudara. Waktu perjalanan dari gudang ke rumah itu jatuh, tepatnya di tokonya pertanian Pak Fendi, Kaliwangan tahu ya, jatuh di situ. Waktu tas saya jatuh di situ, saya enggak kepikiran kalau tas saya jatuh. 3 jam kemudian saya cari mau membuat nota. Loh tas saya di mana ya? Saya cari muter-muter enggak ada. Wah tas saya jatuh pasti. Di situ ada HP saya, ada uang 50 juta, ada nota-nota, ada nota tagihan. Wah itu nek hilang stres saya. Begitu saya telepon, karena ada HP saya yang di situ. Begitu saya telepon, enggak diangkat saudara.
2 kali enggak diangkat, 3 kali enggak diangkat. Wah wes hilang ini. Hilang duitku bablas ini 50 juta ini. Terus saya telepon lagi, ternyata diangkat. Waktu diangkat, loh Mas ini siapa ya? Mas Ulin, rumahnya di Pule. Berarti Mas yang menemukan tas saya? Iya Pak. Lah tas saya di mana? Ini di rumah saya bawa Pak. Loh rumahnya di mana? Di Pule. Pule itu mana? Ya nanti Bapak ke Pule ada pohon beringin, nanti di pohon beringin, di pertigaan pohon beringin itu berhenti, telepon, nanti saya ada di depan situ. Begitu saya sudah sampai di Pule, di dekat pertigaan pohon beringin itu saya telepon, saya sudah di pohon beringin Mas, Mas di mana? Oh belok kanan itu saya ada di depan, saya ketemu orangnya. Waktu ketemu dengan orangnya, dia melihat kondisi rumahnya ini belum keramikan, kaca jendelanya itu belum ada kacanya. Kalau mungkin itu untuk membangun itu mungkin sudah finishing semua sudah jadi. Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Waktu saya cerita, kok iso nemokno gimana ya Mas? Waktu tasnya jatuh, saya kira itu tas sekolah Pak. Begitu saya buka ternyata ada uangnya, saya geblak Pak, kaget. Langsung saya pulang Pak. Langsung tas saya bawa pulang Pak. Terus iseng-iseng, ya akhirnya uangnya itu kembali tidak kurang satu apapun. Saya kasih orang tip buat dia. Iseng-iseng karyawan saya cerita dengan, akhirnya orang itu cerita dengan orang kalau dia itu menemukan tas yang isinya uang. Teman-teman kerjanya di Pak Fendi kata, ngene goblok kowe ya. Mau kekno aku dibagi sak bereng-berenge kan iso ya. Dibagi. Wis beres iku. Kowe goblok men iku kok mau balikno. Itu kalau bukan penyertaan Tuhan enggak mungkin Saudara. Saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata dan real terjadi dalam hidup saya. Mari kita mau belajar sesuatu yang tidak kelihatan itu nyata dan real terjadi dalam hidup saya. Demikian juga Saudara, mungkin Saudara punya pengalaman yang luar biasa. Ya kita mau belajar bagaimana seorang perenang yang namanya Florence Kedgwick. Ya, dia ini waktu dia sedang mengadakan renang, dia ingin memecahkan rekor. Ya, ini namanya Florence Kedgwick. Dia ingin memecahkan rekor menyeberangi selat antara Catalina sampai menuju ke pantai California berjarak 41,6 km. Waktu dia berenang itu didampingi oleh 2 tim perahu. Yang satu tim perahu untuk mencatat rekor dunia, yang satu tim untuk emergensi kalau sewaktu ada bahaya bisa diangkut. Waktu sedang Florence ini berenang selama 15 jam. Tiba-tiba muncul kabut tebal. Kabut tebal, begitu turun kabut tebal, dia tidak bisa melihat depan, dia tidak bisa melihat tim 2 perahu yang ada di sebelah kanan kirinya. Dia tidak tahu. Waktu dia melihat kabut tebal, dia mulai takut, mulai khawatir, jangan-jangan nanti aku tersesat. Terus dia tetap berusaha berenang sampai 1 jam, bertahan sampai 1 jam. Akhirnya dia menyadari benak pikirannya, dia muncul, jangan-jangan ini aku tersesat lebih jauh ya. Jangan-jangan nanti aku ini sampai kemana ya, enggak tahu. Akhirnya dia menyerah, angkat tangan. Berteriak minta bantuan pertolongan. Akhirnya apa? Dalam waktu sekedap ternyata perahunya yang karena tertutup kabut ada sebentar mendampingi Florence ini, datang kepada Florence. Dia katakan, diangkatlah Florence. Kenapa kamu kok sudah menyudahi? Padahal perjalanannya itu tinggal 1,6 mil loh. Tinggal, kurang 1,6 kilo. Kenapa kamu tidak pertahankan? Dia begitu menyesal. Loh padahal aku masih kuat loh. Untuk 2 kilo lagi itu masih kuat. Aku menyesal karena apa? Begitu ada kabut tebal yang menutupi penglihatan saya. Saya mulai panik, khawatir, takut, tersesat. Itu muncul ada di benak sehingga dia menyerah. 2 bulan kemudian
Dia ambil keputusan, dia tidak menyesali. Aku akan coba lagi berenang, menyeberangi laut sepelat Catalina menuju ke pantai Florida. Dia didampingi oleh 2 tim perahu yang mendampingi. Waktu dia berjalan selama 15 jam lagi, yang waktu yang sama, tiba-tiba muncul awan yang lebih gelap, yang lebih tebal karena waktu itu musim dingin. Awannya bukan lebih gelap dari yang dahulu. Tapi Florence ini dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Waktu diwawancarai, kenapa kamu kok bisa menyelesaikan sampai garis akhir? Padahal yang kamu hadapi juga awan gelap, kabut yang lebih tebal. Ternyata kenapa kamu kok bisa? Waktu aku berenang melihat kabut tebal, aku gunakan mata imajinasiku bahwa aku melihat, sekalipun mataku tertutup oleh kabut, tapi mata imajinasiku melihat bahwa pantai itu sudah dekat. Aku melihat bahwa di pantai itu ada orang-orang yang sudah siap memberikan sambutan oleh kedatanganku. Aku melihat di bibir pantai itu ada tim pencatat rekor yang siap menyambut rekorku. Dia melihat dengan mata imajinasi, sekalipun matanya tertutup, akhirnya dia berhasil. Demikian juga kita, saudara. Kita percayalah melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu real. Seperti Yusuf, melihat sesuatu yang tidak kelihatan tapi itu nyata. Pembelajaran ini juga membuat pembelajaran buat kami. Saya pun juga mengalami masalah yang sama. Saya juga merindukan cucu, saudara ya. Cucu sampai sekarang belum. Saya juga menggunakan mata imajinasi, saya mengatakan dengan mata rohani, sekalipun saya tidak lihat tapi saya percaya Tuhan akan menyediakan, berikan keturunan buat kami, cucu buat kami. Saya melihat waktu saya melewati sekolah ada anak-anak kecil, saya bicara dengan roh, Tuhan aku pengen Tuhan anak laki-laki. Bahkan kemarin waktu mesong, saya ngobrol-ngobrol dengan John, saya itu tanpa sengaja itu ditanyai sama John, kok wis punya anaknya berapa? 1 aku. Laki apa perempuan? Laki. Kowe iku ngaco wae durung di anak, durung di putu kok ngomong di putu. Saya pakai dengan mata iman saya, mata imajinasi saya bahwa Tuhan akan menyediakan buat saya. Saya percaya itu. Bukan kekhawatiran, ketakutan yang membayangi kehidupan kami. Waktu kita mengalami ketakutan seperti bayangan tadi ke depan ada bayangan tebal. Kita takut, khawatir, bimbang. Kita tidak akan melihat apa-apa. Kita akan melihat sesuatu yang tidak akan terjadi. Waktu kita belajar melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, itu yang akan Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Mari dari kejadian ini kita mau belajar ada 3 hal bagaimana kita ini bisa mengalami terobosan dalam hidup kita. Di samping penyertaan Tuhan, kita harus memiliki karakter yang berintegritas. Ya, kalau Tuhan berikan kepercayaan, lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, dengan dapat dipercaya. Juga kita harus memiliki hati yang mengampuni. Kita harus buka kapasitas hati kita untuk bisa mengampuni, karena itu kunci untuk kita mengalami terobosan. Yang ketiga, kita harus memiliki pikiran yang perspektif yang berbeda dengan orang-orang dunia. Saya melihat dengan mata iman kami bahwa sesuatu yang besar, sesuatu terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Saya undang pemain musik, song leader, singer. Mari kita renungkan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Biarlah firman ini bukan hanya kita dengar tapi kita mau praktekkan dalam kehidupan kita. Kita diberikan sebagai Tuhan bukan anak-anak yang kalah, kita menjadi anak-anak pemenang, saudara. Amin. Kita akan disiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang penerobos. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Amin.